Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang terkhusus bergerak di bidang komoditas, salah satunya di bidang batubara. Namun kita nggak akan bahas semua saham-saham yang bergerak di bidang batubara karena cukup banyak saham-sahamnya dan mungkin kita akan memakan waktu yang lebih lama dan saya nggak inginkan video ini terbentuk dalam durasi yang cukup lama gitu. Jadi kita telah pilih saham-saham apa aja yang akan kita bahas di video kali ini. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan kita dan kita akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Dan kebetulan juga di bulan Oktober kita punya program atau promo untuk minimal deposit awalnya hanya 5 juta, yang dimana kalau teman-teman juga ketahui bahwasanya biasanya Mirai Aset Sekuritas minimal depositnya itu sebesar 10 juta. Namun karena di bulan Oktober kita punya program, jadi minimal depositnya itu hanya 5 juta. Jadi pastikan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, teman-teman boleh bergabung di bulan Oktober ini karena minimal depositnya hanya 5 juta dan teman-teman bisa manfaatkan fasilitas grup VIP-nya itu seumur hidup dan tanpa dipungut biaya apapun. Oke? Nah, di sini sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin perlihatkan terlebih dahulu komposit indeks IHSG kita supaya teman-teman tahu pergerakan atau perjalanan indeks kita kemana ke depannya, teman-teman. Jadi sebenarnya kita punya forecast bahwasanya indeks kita akan kejar 7.200, namun tidak mampu dia mengejar area itu dan dia masih berada di level harga 6.994 sampai 96 ini. Dan juga seperti yang teman-teman perhatikan di perdagangan hari ini, dia ditutup melemah minus 0,46%. Tapi seperti yang teman-teman perhatikan, kita telah menandakan perjalanan atau peta perjalanan komposit kita mau kemana gitu. Dan di sini saya sudah tandain area-areanya yang seperti teman-teman perhatikan, apabila benar-benar komposit kita memasuki area-area yang telah kita tandakan, besar kemungkinan demand itu akan mulai masuk ke market, teman-teman. Jadi area yang namanya demand level atau unfilled order itu terbentuk bukan sembarang terbentuk. Jadi charting itu terbentuk bukan hanya terbentuk karena bukan terbentuk karena sesuatu hal yang palsu ya, tapi pergerakan harga terbentuk karena adanya balancing antara supply and demand atau imbalancing antara supply and demand. Jadi biasanya terjadi suatu imbalancing itu disebut unfilled order. Unfilled order, teman-teman. Tapi terjadi suatu keseimbangan antara pembeli dan penjual, tapi di periode berikutnya demand lebih menguasai pasar, itu disebut demand level. Makanya di sini kita tandakan menjadi area demand level, teman-teman. Tapi di sini demand level itu terbentuk karena ada suatu imbalancing atau unfilled order gitu. Nah, di sini ada suatu area unfilled order. Kita tandakan di sini. Ini merupakan area unfilled order. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan materi unfilled order nih, teman-teman boleh dapat bergabung bersama kita ya. Karena saya yakin dan percaya setelah video ini dibuat, teman-teman cari, ya nggak akan teman-teman temukan itu trader saham itu mengajarkan bagaimana seperti unfilled order. Kecuali dia basically-nya memang dari trader forex. Kalau dia baru besar dari saham, teman-teman nggak akan temukan materi demand level atau unfilled order. Kalaupun dia temukan, ya percayalah itu biasanya sih pengajarannya kurang optimal, teman-teman. Jadi teman-teman boleh bergabung bersama kita, nanti kita akan khusus bahas tentang unfilled order karena biasanya unfilled order ini terbentuk antara ketidakseimbangan antara order buy atau order sell gitu. Jadi ada ketidakseimbangan, makanya terbentuk suatu area unfilled order, teman-teman. Oke, ini untuk komposit ya. Jadi sebenarnya secara overall sih sebenarnya dari secara majority trend komposit kita hanya mengalami sebuah koreksi, namun ya kita harus perhatikan juga di mana sih area-area yang tepat untuk kita boleh masuk ke market, teman-teman. Karena biasanya ketika harga memasuki area demand level terjadi suatu competition to buy gitu. Biasanya seperti itu. Makanya kita bisa asumsikan di mana area demand level, di mana area UFO levelnya. Ketika harga memasuki area itu, terjadilah suatu competition to buy. Dan di situ teman-teman boleh entry dan perhatikan saham-saham apa aja yang menarik untuk kita perhatikan gitu. Nah, di sini kita akan langsung saja saham-saham yang akan kita bahas itu pertama kali itu ada saham-saham batu bara. Namun sebelum kita bahas emitennya, kita akan lihat terlebih dahulu pergerakan harga komoditasnya, teman-teman. Jadi memang harga komoditasnya juga mengalami koreksi yang cukup lumayan di sini, teman-teman perhatikan. Dan saya yakin dan percaya setidaknya dia akan mendekati area-area ini, teman-teman.
setidaknya dia akan kejar area 370 sampai 361. Kemungkinan besar ke area itu dulu, baru harga batu bara ini akan up. Jadi sebenarnya kita sudah menemukan peta perjalanan harga komoditasnya mau kemana. Jadi kita punya forecasting, setidaknya dia akan kejar area 370 terlebih dahulu. Gitu. Jadi setelah dia memasuki area 370, baru dia akan up, teman-teman. Dan itu juga kita lihat, kita klasterkan apakah sejalan dengan harga sahamnya gitu. Nah, mungkin ini untuk harga komoditasnya ya. Jadi besar kemungkinan dia akan koreksi sampai kemungkinan besar tuh ke 370, bisa jadi seperti itu. Namun untuk konfirmasinya kita menunggu struktur barunya terbentuk seperti apa, teman-teman. Nah, kita akan langsung saja, kita akan membahas untuk sahamnya. Saham pertama yang akan kita bahas tuh ada saham ITMG. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini teman-teman perhatikan, saya sudah buat bahwasanya saham ini ada sebuah bearish divergence yang dimana besar kemungkinan akan terjadi suatu koreksi, teman-teman. Nah, di sini ada sebuah support level, teman-teman perhatikan. Di sini merupakan ada area support level yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi buy, teman-teman bisa coba manfaatkan area-area ini selagi harganya di atas 40.800, teman-teman masih bisa coba spekulasi buy di saham ITMG ini. Namun apabila besok dia break dan close, ya lebih baik teman-teman close dulu, cut dulu sahamnya, dan boleh teman-teman buy back lagi ketika dia memasuki area demand level kita, teman-teman. Nah, ini terjadi suatu keseimbangan antara pembeli dan penjual, dan di periode waktu berikutnya demand menguasai pasar dan terbentuklah area demand level, teman-teman. Ini merupakan area demand level namanya. Jadi teman-teman bisa tandakan seperti ini. Nah, ini merupakan area demand level. Jadi kalau seandainya dia break area ini, ya lebih baik teman-teman tunggu dia masuk ke area demand level kita, gitu. Oke, itu untuk ITMG ya. Jadi sebenarnya secara majority trend dan Dow teori katakan pergerakan tuh dibagi tiga. Di sini secara trend pertama itu ada, gerakan pertama itu ada majority, dia strong bullish, dan secondary dia masuk ke dalam fase koreksi sementara, dan kita lihat minornya nanti terbentuk seperti apa, teman-teman. Jadi ini mungkin dalam bentuk fase secondary-nya. Jadi kita tunggu aja seperti apa, teman-teman. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi buy besok, teman-teman bisa lakukan. Tapi ingat, apabila dia break dan close di bawah 40.800, cut loss dulu sahamnya. Karena kenapa? Di sini ada sebuah potensi divergence terbentuk, dan saya yakin dan percaya kalau seandainya dia break di bawah 40.800, dia akan masuk area demand level yang telah kita tandakan gitu. Oke, itu untuk ITMG. Selanjutnya kita lihat saham Adaro. Nah, untuk Adaro sendiri di sini teman-teman perhatikan, memang secara majority trend juga dia strong bullish ya. Jadi kita nggak perlu ragukan sebenarnya secara trennya. Namun di sini kalau kita perhatikan, dia kurang lebih hampir sama dengan ITMG, teman-teman. Dia ada sebuah potensi bearish divergence yang akan terjadi. Namun bearish divergence itu terjadi hanya potensi untuk reversal sementara, teman-teman. Jadi lihat aja kemana areanya gitu. Nah, di sini sebenarnya kalau kita perhatikan ada sebuah area yang terjadi ketidakseimbangan sebenarnya di sini. Nah, teman-teman akan temukan bahwasanya sebenarnya ada suatu area yang ketidakseimbangan. Seperti yang saya katakan ya, kalau seandainya teman-teman mempelajari sebuah structure market, entah itu supply and demand, entah itu unfilled order, ya teman-teman harus hiraukan namanya indikator gitu. Teman-teman harus hiraukan namanya indikator gitu. Jadi di sini ada suatu imbalancing yang dimana imbalancing itu ibaratnya pembeli itu tidak match dengan penjual, teman-teman, sehingga harga up ke atas. Dan di sini teman-teman perhatikan, harga masuk sekali dan dia dipantulkan ke atas. Di sini kita lihat. Oke. Nah, sekarang kemungkinan besar harga akan masuk ke area unfilled ordernya lagi, teman-teman. Harga akan masuk ke area unfilled ordernya lagi. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Adaro ini, perhatikan aja setidaknya area entry-nya itu di 3840 sampai 3720. Kalau seandainya harga break dan close di bawah area itu, ya cut loss dulu sahamnya, teman-teman. Cut loss dulu sahamnya. Itu apa kita. Nah, kalau kita ubah time frame ke H4, di sini imbalancing itu ada di sampai sini. Nah, ini adalah area imbalancing namanya, atau area unfilled ordernya. Yang dimana terjadi sedikit orderan, siap itu terjadi suatu lonjakan harga, dan itu teman-teman bisa jadikan area unfilled order, dan saya yakin dan percayai dia kemungkinan besar akan masuk ke area ini. Tapi kalau seandainya dia break di bawah 3670, saya sarankan cut loss dulu, setidaknya
kita bisa tampung di area-area bawah, yaitu di area demand levelnya itu di sini, teman-teman. Ini merupakan area demand level. Jadi ada suatu perbedaan antara area demand level dan demand level dan unfill order ya. Kalau unfill order tuh di area sebelumnya itu dia kosong, teman-teman, seperti ini. Dia kosong, ada beberapa periode dia kosong. Namun di sini dia ada terjadi suatu penawaran dan penawaran, entah itu penjual atau pembeli gitu. Jadi unfill order tuh sebenarnya sama, tapi ada yang sedikit membedakan. Karena demand level tuh terbentuk karena eh, kesamaan antara pembeli dan penjual, tapi di periode berikut ada lebih dominan, entah itu pembeli atau penjual. Itulah area level demand atau supply. Tapi unfill order adalah ketidakseimbangan. Teman-teman harus bedakan di situ, gitu, oke? Jadi untuk Adaro, kalau seandainya teman-teman ingin entry, teman-teman boleh perhatikan areanya ini. Jadi 3670 sampai sebentar kita lihat dulu tadi areanya berapa. Nah, ada di 3670 sampai 3840, teman-teman. Itu adalah area yang bisa teman-teman manfaatkan. Jadi kalau seandainya dia besok penetrate ke bawah, nge-spike ke bawah, teman-teman bisa coba spekulasi buy dan perhatikan stop loss-nya cukup di bawah 3670 gitu. Karena kalau seandainya dia break, kita tunggu dia di area-area berikutnya. Di sini ada area gap yang dimana di level harga 3470. Nah, gap juga terbentuk karena ketidakseimbangan, teman-teman. Jadi teman-teman juga harus perhatikan dan itu bisa teman-teman manfaatkan untuk menjemput orderannya atau fill ordernya gitu, oke? Itu untuk Adaro ya. Jadi perhatikan aja area untuk teman-teman ingin coba spekulasi buy. Ini merupakan area yang bisa teman-teman manfaatkan. Dan di sini ini merupakan area namanya white space, teman-teman. Ini merupakan area namanya white space. Bentar ya, kita tanda seperti ini. White space. White space itu merupakan area yang dimana sering terjadinya suatu transaksi dan areanya itu ada di range 3830 sampai 4160. Dan kenapa area ini terbentuk? Karena di sini ada area unfill ordernya, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, saran saya tunggu dia masuk ke area unfill ordernya atau UFO-nya, baru teman-teman boleh entry di saham Adaro ini gitu. Oke? Itu untuk Adaro ya. Selanjutnya saham BRMS kita lihat. Nah, BRMS ini di sini teman-teman perhatikan dia break support levelnya di sini. Kita perhatikan, ya kan, dia break, dia turun. Nah, di sini menariknya sebenarnya kemarin saya di grup WhatsApp saya katakan kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, teman-teman bisa lakukan karena stop loss-nya kecil, cukup di bawah 160. Namun di sini teman-teman perhatikan dia membentuk suatu base ya. Dia membentuk suatu base yang dimana kalau seandainya dia break base ini di atas 170, ini teman-teman bisa jadikan area demand level namanya. Nah, ini teman-teman membuat peta perjalanan harga namanya, teman-teman. Ketika dia break area ini, teman-teman bisa katakan itu merupakan area demand level. Nah, ini teman-teman bisa jadikan area namanya unfill order atau UFO. Yang dimana kalau seandainya harga memasuki area ini, teman-teman, ketika harga memasuki area ini, teman-teman bisa entry karena probabilitasnya jauh lebih tinggi ketika harga memasuki area UFO namanya. Nah, kita tandakan seperti ini. Ini merupakan area UFO, yang dimana ketika terjadi suatu ketidakseimbangan antara pembeli dan penjual dan harga up ke atas gitu. Biasanya itu bisa kita lihat ciri-cirinya candlenya sedikit gitu, teman-teman. Tapi ketika candlenya sedikit, besok harinya harga langsung up ke atas, dan itu teman-teman bisa jadikan area unfill order. Dan area unfill ordernya itu ada di level harga, kita lihat dulu, kita adjustment dulu ya, sekitar 141 sampai 132. Sorry, 141 sampai 132. Itu area unfill ordernya. Jadi kalau seandainya dia break di bawah 160, tunggu aja dia masuki area unfill order kita nih. Oke, itu untuk BRMS. Selanjutnya kita lihat PTBA. Untuk PTBA sendiri saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti apa yang akan kita sampaikan di video kali ini. Nah, di sini juga sebenarnya PTBA sudah duluan mengalami suatu divergen ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, komoditas batubara semua pergerakannya sama, teman-teman. Dia mengalami suatu divergence, dan di sini kita lihat dia turun ya, dia turun. Tapi di sini ada suatu area demand level yang bisa teman-teman manfaatkan nih. Nah, ini merupakan area demand level. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham PTBA, teman-teman bisa coba spekulasi buy di area-area ini.
risknya kecil, cukup di bawah 4.000 ini aja teman-teman. Jadi misalnya harga besok close di bawah 4.000 ya cut loss dulu aja sahamnya. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi, ini merupakan area yang bagus untuk teman-teman manfaatkan untuk spekulasi. Kalau seandainya dia break teman-teman, ini ada area UFO namanya. Nah, ini area UFO namanya teman-teman. Oke, itu untuk PTBA ya. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, areanya ini. Dan kalau seandainya stop loss cukup di bawah 4010 ini aja. Dan teman-teman nanti bisa buyback lagi ketika dia memasuki area ini. Sebentar ya, kita tanda seperti ini. Oke, 3790 sampai 3620 gitu. Oke, itu untuk PTBA. Selanjutnya kita lihat saham bumi. Untuk bumi sendiri sebenarnya di sini teman-teman perhatikan ini ada area demand level ya sebenarnya. Telah dia bentuk. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry saham bumi, tunggu aja dia masuk area ini. Karena saham ini high risk teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman tipe orang yang tidak berani mengambil resiko, tipe orang yang tidak agresif, ya saya sarankan teman-teman tuh jangan coba terlalu agresif di saham bumi ini karena sangat berisiko ketika teman-teman nggak mengerti berapa resiko yang harus teman-teman terima gitu. Nah, kalau kita lihat di sini juga saham itu benar-benar berhenti di area 200 yang dimana itu merupakan area harmonic resistannya, teman-teman. Jadi saya pribadi sih lebih baik tunggu dia memasuki area demand levelnya di sini aja, teman-teman. Karena sangat beresiko kalau seandainya teman-teman entry dengan posisi yang sekarang. Karena dari candlesticknya juga psikologi marketnya teman-teman bisa temukan bahwa saham ini sedang didistribusi di area 200 ini gitu. Kalau seandainya dia break di bawah ini ya teman-teman baru beli di area ini lagi. Nah, ini merupakan area demand berikutnya. Oke, itu untuk bumi ya. Jadi teman-teman jangan sampai sembarangan entry, itu sangat berbahaya nanti untuk portofolio teman-teman. Jangan nanti harga sudah jalan baru teman-teman entry. Ketika harga masuk di area beli, teman-teman nggak beli. Ketika harga sudah jalan baru teman-teman beli, itu sangat berbahaya gitu. Jadi yang paling penting adalah teman-teman bisa lihat market seperti apa pergerakannya ketika dia bullish, lihat area belinya di mana. Jangan nanti dia melewati area beli, harga jalan baru teman-teman beli, itu sangat berbahaya gitu. Oke. Ini untuk bumi ya. Jadi perhatikan aja kalau seandainya ingin entry, tunggu dia masuk 143 saya sarankan begitu. Itu jauh lebih bagus daripada teman-teman ingin mencoba gambling di area-area yang sekarang. Kalau seandainya teman-teman yang tipe scalper ya bisa manfaatkan gejolak pergerakan harga di esok hari. Tapi kalau seandainya teman-teman tipe swing trade atau day trade ya tunggu konfirmasinya. Kalau seandainya tipe swing trade ya tunggu aja di area demand levelnya, itu jauh lebih konservatif daripada teman-teman terlalu agresif gitu. Oke, itu untuk bumi. Selanjutnya sampai gas. Sampai gas ini menarik teman-teman. Jadi yang bikin menarik adalah kemarin saya sudah analisakan kembali dan saya sudah kirim di grup WhatsApp dan juga Telegram. Di time frame H1 saya menemukan dia membuat suatu pola double bottom. Di sini teman-teman perhatikan dia retest dan sekarang dia sedang up gitu. Dan saya udah rekomendasikan di kemarin ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin sudah entry, teman-teman selamat, teman-teman bisa coba hold sahamnya. Kalau seandainya teman-teman bertanya di mana sih bisa kita coba TP1, perhatikan aja area harmonic resistannya teman-teman. Kita lihat aja dulu, kita lihat clusterannya dan di sini teman-teman temukan area-area rejection yang dimana merupakan area distribusi teman-teman di sini. Nah, setidaknya kalau seandainya teman-teman ingin jual ya setidaknya ini merupakan area TP1 kita, setidaknya area 1900 1875 sampai 1900 itu merupakan area supply levelnya dan kalau seandainya dia break area itu ini area terakhir yang dia akan kejar yaitu 1990 teman-teman. Jadi ini merupakan area supply yang bisa teman-teman manfaatkan untuk jual di sampai gas. Jadi saya nggak sarankan teman-teman entry di posisi yang sekarang karena kita sudah pernah rekomendasi dari harga bawah gitu. Dan saya yakin dan percaya dalam waktu dekat dia akan masuk area supply level kita dan kita akan coba distribusi di area ini, teman-teman. Oke, itu untuk Pegas ya. Selanjutnya kita lihat saham Medco. Ini adalah saham terakhir yang akan kita bahas di video kali ini. Saham Medco ini di sini teman-teman perhatikan ada suatu resisten penting yang bisa teman-teman perhatikan. Nah, sekarang kita lihat aja besok apakah dia mampu break nih. Teman-teman perhatikan 3 kali retesan dan besok adalah area yang keempat kali dia retest. Jadi kalau seandainya dia break di atas 400 itu merupakan suatu hal yang bagus untuk teman-teman perhatikan. Kalau seandainya teman-teman model yang agresif ya teman-teman boleh buy on breakout saham Medco ini
ketika di perdagangan besok di atas 1000, ya teman-teman bisa buy. Atau ketika teman-teman yang model konservatif, teman-teman bisa menunggu konfirmasinya sehari 2 hari besok, apakah dia benar-benar mampu bertahan di atas 1000. Kalau seandainya dia mampu bertahan di atas 1000 dan membentuk suatu demand level baru teman-teman bisa entry. Itu tipe konservatif ya. Tapi kalau yang agresif ya lihat aja besok. Kalau seandainya dia break di atas 1000, ya teman-teman bisa hajar sahamnya gitu. Karena Medco ini menarik, saham-saham yang bergerak di bidang minyak ini masih menarik teman-teman. Karena kita lihat juga komoditasnya baru mau jalan nih. Sebentar kita lihat dulu. Nah, dia mau jalan nih, teman-teman perhatikan di sini dia mau jalan. Kalau saya lihat sih dia akan kejar area ini. Nah, dia akan kejar area ini, teman-teman. Kalau saya lihat dia akan kejar area ini. Setidaknya kita yakin dia akan masuk ke area 100 nih. Nah, betul dia akan masuk area 100. Nah, kemungkinan besar oil WTI-nya dia akan masuk ke sini. Jadi masih ada range dia bergerak ke atas, dan saya yakin dan percaya sahamnya juga akan masih ada probabilitas untuk bergerak ke atas, salah satunya Medco nih. Nah, teman-teman bisa perhatikan kalau seandainya Medco bisa up ke atas, ya teman-teman bisa coba entry ya, buy on breakout ya, karena ini merupakan white space namanya teman-teman. Ini white space, jadi jangan entry di area-area ini, tunggu dia break white space-nya ya baru teman-teman bisa entry di saham Medco. Oke, itu untuk Medco ya. Selanjutnya saya tambah satu, ada Akra. Saya ingin lihat saham Akra terlebih dahulu karena ini salah satu saham minyak juga. Nah, di sini teman-teman perhatikan Akra sendiri cukup berbeda pergerakannya. Teman-teman perhatikan dia cukup berbeda. Namun di sini ada suatu area support level yang bisa teman-teman perhatikan aja. Nah, ini merupakan area support level. Biasanya di sini ini merupakan area white space juga namanya, tapi setidaknya di sini teman-teman bisa manfaatkan untuk manfaatkan area support levelnya, teman-teman. Ini merupakan area support level dan ini merupakan area demand level. Bentar ya, kita adjustment dulu seperti ini. Nah, ini merupakan area demand levelnya. Jadi sebenarnya sih masih nggak masalah sih. Kalau saya lihat sih nggak usah di sini deh. Kita lihat dulu range-nya berapa persen dia bisa turun. Ada 4%. Boleh juga sih kalau seandainya teman-teman ingin entry ya, bisa coba seperti ini di saham Akra. Kalau besok dia penetrate ke bawah, karena pergerakan sendiri cukup berbeda dengan saham Medco gitu. Jadi lihat aja kalau seandainya dia penetrate ke 1300 sampai 1275, teman-teman bisa coba spekulasi buy di saham Akra ini. Nah, ini merupakan area yang bagus nih. Kita lihat. Nah, ini areanya. Dan stop lossnya sendiri cukup di bawah 1275. Kenapa? Kalau seandainya dia break di bawah 1275, teman-teman boleh ambil dia di area ini. Ini merupakan area demand level nih namanya. Nah, jadi teman-teman cut loss dulu harganya di ketika dia break di bawah 1275, dan di sini teman-teman nanti bisa buyback lagi sahamnya gitu. Buyback lagi sahamnya ketika dia masuk area ini. Area 1230 sampai 1165. Oke, mungkin ini aja saham yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi semoga saham-saham yang kita bahas di video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Kembali saya ingin ingatkan bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita trading bareng bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman dapat klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya. Saya akan pandu bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.